Pemirsa, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Ya, Anda benar sekali, sudah sekian lama video kami tidak muncul, tapi kali ini kita langsung bayar dengan hot topic yang lagi trending, yaitu disetujuinya PPNBM 0% untuk tipe tertentu. Tipe apa sajakah ini? Tapi sebelum membahas lebih detail ya, di bulan Oktober video kami sudah muncul mengenai pajak 0% untuk kendaraan baru. Pajak kendaraan baru itu ada PPN, PPNBM, BPNKB, Biaya Nama Kendaraan Bermotor, dan PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah, yang disetujui yang benar-benar akan direalisasi bulan depan, mulai 1 Maret itu ada relaksasi PPNBM. Relaksasi PPNBM ini hanya berlaku untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc ya, dan dengan TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri atau lokal konten di atas 70%. Ini sangat tricky Mas Bro. Jadi mobil apa sajakah yang terkena dampaknya? Memang pemerintah sangat cerdas karena dia hanya memberikan relaksasi PPNBM hanya untuk kendaraan yang dampak ekonominya besar, yaitu kendaraan yang dibuat di Indonesia atau CKD, namun dengan lokal konten atau kandungan lokal yang besar. Artinya domino efeknya ke perekonomian bisa dirasakan. Nah, apa sih tujuan utama PPNBM ini diberikan kelonggaran dan kapan mulainya? Mulainya bulan Maret, bertahap ya, selama 9 bulan. 3 bulan pertama, Maret, April, Mei, itu relaksasinya 100%, artinya PPNBM-nya 0 ya. Dari 10% tergantung kendaraannya. Karena kita bicara kendaraan 1.500 cc ke bawah, itu PPNBM-nya 10%. Dibebaskan, jadi menjadi 0%. 3 bulan berikutnya hanya 50% dibebaskan, jadi Anda hanya bayar 5%. Kemudian 3 bulan berikutnya lagi, itu 25% pembebasannya. Jadi Anda bayar 7,5% PPNBM-nya. Oke. Nah, mobil apa saja yang terdampak? Tentu berdasarkan pengamatan kami dari TKDN, kita perhatikan pertama CC-nya ya, kemudian TKDN-nya harus di atas 70% Mas Bro. Jadi yang terkena ini memang mobil-mobil low MPV dan low SUV, juga low sedan. Low MPV itu seperti Avanza, Xenia, kemudian Expander, dan kawan-kawan nanti kita tulis ya apa saja. Low SUV seperti Rush, Terios, Expander Cross, dan teman-teman itu memang TKD-nya sudah di atas 70% dan cc-nya di bawah 1.500. Kemudian untuk sedan itu sedan Vios, tidak ada yang lain karena Jazz tidak mendatangkan sedannya. Dan TKD-nya juga mungkin belum mencapai 70%. Jadi itulah mobil yang terdampak. Nanti listnya kita tunjukkan, berapa dampak harganya kita tunjukkan. Apa sih alasannya pemerintah membuat kebijakan relaksasi PPNBM? Yang pertama adalah untuk menggerakkan roda industri otomotif, karena industri otomotif ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, pemirsa. Sampai 1,5 juta orang lebih menurut Menko Pak Erlangga Hartarto. Jadi 1,5 juta lebih penyerapan tenaga kerja, baik di sektor industri maupun vendor-vendornya, sub-vendornya ya. Karena yang membuat spion bisa berbeda, membuat ban berbeda, buat jok berbeda, jadi melibatkan banyak sekali industri. Kemudian target kedua, sasaran kedua adalah untuk menaikkan penjualan kembali menjadi selevel dengan sebelum pandemi, yaitu 1 juta unit per tahun. Target yang sangat agresif. Tetapi kita lihat apakah cukup hanya dengan relaksasi PPNBM yang hanya 10%, berapa dampaknya, dan kira-kira bagaimana proyeksi ke depan. Kita lihat mobil apa saja yang terkena dan berapa penurunannya. Langsung saja Mas Bro, kita saksikan detail hitung-hitungannya. Baik pemirsa, dari informasi yang dikumpulkan oleh Jakarta Creative Pictures mengenai insentif PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan insentif pajak ini akan menggunakan PPNBM ditanggung pemerintah atau DTP ya, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang targetnya akan mulai diberlakukan pada Maret 2021.
setahu kami PMK-nya belum keluar, tapi pasti segera karena secara verbal sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan, di mana masing-masing tahapan berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan pertama atau tahap 1 Maret sampai Mei 2021, PPNBM ditanggung pemerintah 100%. Artinya sama dengan PPNBM 0% untuk pembeli kendaraan bermotor. Tahap kedua, 3 bulan berikutnya, Juni sampai Agustus, PPNBM ditanggung pemerintah 50%. Atau sama dengan konsumen membayar PPNBM 5% untuk non-sedan. Karena kan tarifnya 10% ya PPNBM untuk non-sedan sampai dengan 1.500 cc. Kalau untuk sedan sampai dengan 1.500 cc itu 20%. Jadi konsumen membayar 10% atau separuhnya. Tahap ketiga, 3 bulan berikutnya itu PPNBM ditanggung pemerintah hanya sebesar 25%. Artinya konsumen membayar PPNBM 7,5% untuk kendaraan non-sedan sampai dengan 1.500 cc. Jadi 75% dari PPNBM ya. Yang ketiga, kategori kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif PPNBM ini adalah, ini penting ini, kendaraan bermotor dengan kapasitas di bawah 1.500 cc dan memiliki kandungan lokal atau TKDN lebih dari 70%. Ini artinya sama dengan kendaraan itu harus CKD atau dibuat di dalam negeri. Karena kalau diimpor secara CBU tidak mungkin kandungan lokalnya bisa mencapai 70%. Bisa-bisa 0% kan ya. Jadi tricky ini, kandungan lokalnya harus 70%. Terus bagaimana dengan LCGC, Low Cost Green Car? LCGC tidak terpengaruh karena sudah mendapatkan fasilitas PPNBM 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013. Dan nanti mulai Oktober 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019, LCGC akan dikenakan PPNBM 3%. Artinya masih lebih kecil dari skema insentif PPNBM, di mana di bulan Oktober kendaraan yang di bawah 1.500 cc akan dikenakan sekitar 7,5%. Ditanggung pemerintah 25% ya, jadi dari 10% ditanggung 25%-nya oleh pemerintah, maka kita hanya membayar 7,5% dari PPNBM. Seperti di video kami terdahulu, di bulan Oktober 2020 kita meluncurkan bagaimana hitung-hitungannya kalau pajak kendaraan bermotor dienolkan untuk semua struktur pajak. Jadi kita refresh memori kita, struktur pajak kendaraan bermotor itu ada PPN atau pajak pertambahan nilai, ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, ada PPNKB, biaya beli nama kendaraan bermotor, dan ada PKB yang kita bayar setiap tahun, pajak kendaraan bermotor. Jadi itu semua kalau untuk kendaraan penumpang non-sedan sampai dengan 1.500 cc, itu PPN-nya 10%, PPNBM 10%, PPNKB 12,5%, PKB untuk wilayah DKI itu 2%, untuk wilayah Banten dan Jawa Barat 1,75%. Jadi total kalau kita hitung untuk wilayah DKI itu 34,5%. Itu seluruh struktur pajak. Tapi kali ini kita fokus ke PPNBM karena yang akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan itu PPNBM-nya saja yang diberikan insentif. Nah, kemudian jangan lupa cara menghitungnya bukan dari harga kendaraan on the road, tetapi pajak itu dihitung dari harga kendaraan sebelum pajak, atau istilah perpajakannya nilai jual kendaraan bermotor NJKB. Pernah kita bahas di video kita di bulan Oktober 2020, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang secara cepat bagaimana cara menghitung NJKB. Jadi ada dua cara menghitung harga mobil sebelum pajak atau NJKB. Cara pertama adalah dengan mengetahui harga on the road-nya, harga on the road di dealer resmi. Kita berikan contoh ya, ini sekedar contoh. Expander Ultimate Automatic Transmission ya, yang ET, per 1 Februari 2021 di dealer resmi di Jakarta itu harganya 278,9 juta. Dan kita tahu total pajak kendaraan baru itu tadi yang dari PPN, PPNBM, PPNKB dan PKB itu ada 34,5%, ya kan? Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah harga on the road itu kan sama dengan NJKB dikali 1 plus pajak. Dari persamaan sederhana ini, karena kita mencari NJKB ini, NJKB kita geser ke kiri, NJKB sama dengan harga on the road dibagi 1 plus pajak. Harga on the road-nya kita tahu 278,9 juta dibagi 1
0,345, kan pajaknya 34,5% ya. Jadi kita dapatkan NJKB Expander Ultimate itu 207,4 juta, 207,4. Cara kedua adalah dengan mengetahui besaran pajak kendaraan bermotor tahunannya. Jadi kalau Anda punya STNK-nya ya masih baru ya, tahun pertama Anda tahu pajaknya berapa, kita juga bisa menghitung dari situ. Misalnya PKB-nya Expander Ultimate tahun 2021 per 1 Februari itu di DKI Jakarta 4,15 juta atau 4.150.000. Itu tarif PKB di DKI. Tarif PKB itu kan 2% dari NJKB. Maka caranya menghitung adalah nilai PKB itu kan sama dengan NJKB dikali tarif PKB kan ya. Nah, sekarang NJKB-nya yang kita cari, jadi persamaan sederhana, NJKB-nya sebelah kiri, maka NJKB itu sama dengan nilai PKB atau pajak kendaraan bermotor dibagi 0,02 atau sama dengan nilai pajak dikali 50, itu mudahnya. Jadi kalau pajaknya itu 4,15 juta dibagi 0,02, kan 2% ya, maka ketemulah NJKB-nya 207,5 juta, dekat lah ya, 207,5 tadi cara pertama 207,4, jadi cukup dekat. Nah kemudian, jadi berapa pengurangan harga mobil Expander Ultimate tersebut? Nah tentu kita hitung PPNBM-nya, PPNBM-nya kan 10% ya dari NJKB, NJKB-nya 207,5 misalnya, 10% ya berarti 20,7. Maka harga on the road sebelumnya yaitu 278,9 dikurangi 20,7 menjadi 258,2 juta. Nah, pertanyaan menarik berikutnya adalah kendaraan apa saja yang mendapatkan insentif PPNBM ini? Jakarta Creative Picture telah mencari informasi. Pertama, mengumpulkan kendaraan dengan kapasitas sampai dengan 1.500 cc. Biasanya kalau disebut 1.500, kapasitas mesinnya tidak persis 1.500 atau sedikit di bawah 1.500. Yang kedua adalah mencari yang kandungan lokalnya atau TKDI-nya itu 70% ke atas. Nah, maka kita dapatkan dari mulai yang sederhana ya, low MPV, kita mendapatkan Avanza, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Expander, Suzuki R3, Nissan Livina, dan lain-lain. Itu yang kita temukan itu masuk ke dalam skema insentif PPNBM 0% untuk 3 bulan pertama. Kemudian yang kedua low SUV seperti Daihatsu Terios, Toyota Rush, Mitsubishi Expander Cross, Honda BR-V, Suzuki XL7 itu juga TKDN-nya atau kandungan lokalnya 70% ke atas. Jadi kapasitas mesin 1.500 cc, TKDN-nya 70% ke atas. Jadi dia masuk dalam skema ini. Yang terakhir low sedan ya. Low sedan ini agak langka di Indonesia karena maklum PPNBM-nya agak tinggi. Sedan sampai dengan 1.500 cc itu terkena PPNBM 20%. Jadi hanya ada Toyota Vios Sedan yang kita temukan TKDN-nya di atas 70%. Jadi kendaraan-kendaraan tersebutlah yang masuk dalam skema insentif PPNBM 0% untuk 3 bulan tahap pertama. Nah, pemirsa, setelah mengetahui bagaimana menghitung NJKB dan menghitung PPNBM, maka tidak sulit bagi Anda, bagi kita semua untuk mengetahui berapa sih dampak harga kendaraan bermotor on the road-nya setelah PPNBM 0% diberlakukan. Tabel berikut ini hanya contoh saja ya, misalnya Toyota Avanza Veloz 1.5 ET, itu harga on the road di DKI Jakarta per 14 Februari itu 251,1 juta. Kita hitung NJKB-nya, jadi dibagi 1.345, ketemunya 186,7. Maka PPNBM-nya kan 10% ya dari NJKB, jadi 18,7. Dan harga on the road setelah insentif PPNBM menjadi 251,1 on the road saat ini dikurangi PPNBM 18,7 jadi menjadi 232,4. Demikian juga dengan cara menghitung Mitsubishi Expander Ultimate yang harga on the road-nya 278,9, ketemu NJKB-nya 207,5, maka PPNBM-nya 10% dari 207 itu 20,7. Itulah pemotongannya ya, dari 278,9 dipotong 20,7 menjadi 258,2 juta. Demikian seterusnya seperti di dalam tabel ini.
Jadi yang perlu kita fokuskan adalah berapa harga on the road sebelumnya dan berapa harga on the road setelah insentif PPNBM diberlakukan. Sebetulnya Anda bisa menghitung dengan mudah untuk kendaraan apa saja yang lain karena Anda sudah bisa menghitung NJKB dan PPNBM-nya. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type. Jadi demikian pemirsa, Mas Bro semuanya, hasil analisa kami. Jadi dampak terhadap harga on the road dari relaksasi PPNBM terhadap kendaraan tipe tertentu ya, sekali lagi di bawah 1500 cc dengan TKDN di atas 70%. Dampaknya tidak banyak. Jadi LCGC tidak terdampak ya, seperti yang kami sebutkan tadi, karena LCGC memang sudah 0%, jangan salah Mas Bro. LCGC atau Low Cost Green Car tidak terdampak, karena PPNBM-nya 0%, kecuali nanti Oktober 2021 3%. Ya, jadi tidak terdampak, tapi kendaraan-kendaraan yang kita sebutkan tadi, low MPV, low SUV, dan low sedan yang terdampak, dampaknya pun hanya 18-25 juta. Harga on the road itu kira-kira sama dengan harga atau diskon yang diberikan oleh dealer tanpa adanya relaksasi pajak. Bisa jadi dengan adanya relaksasi pajak diskonnya dibatalkan karena harga sudah turun. Jadi apakah ini efektif? Menurut kami dengan segala kerendahan hati, saya khawatir tidak akan efektif karena dua hal. Yang pertama, saat ini dalam masa pandemi mobilitas masyarakat itu jauh lebih rendah. Banyak orang bisa bekerja dari rumah. Memang ada beberapa sektor yang harus ke tempat kerja ya. Kalau dia perbengkelan, dealer, kemudian showroom atau perhotelan di bidang pariwisata ya, restoran itu harus ke tempat kerja. Tetapi banyak yang bisa dikerjakan dari rumah. Sektor-sektor industri yang lain. Jadi mobilitas masyarakat berkurang jauh. Anda perhatikan di Jabodetabek jalanan tidak semacet pada saat sebelum pandemi. Kebutuhan kendaraan turun. Yang kedua, prioritas belanja. Dalam kondisi pandemi ini yang punya usaha atau omsetnya turun, yang bekerja juga barangkali penghasilannya turun, atau bahkan sebagian dirumahkan, mudah-mudahan tidak banyak. Sehingga orang berpikir jangan mobil dulu deh, prioritasnya belakangan. Nah, yang relatif kebal terhadap resesi seperti ini adalah menengah ke atas justru. Kalau pemerintah mau memberikan relaksasi PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, dua-duanya ya, itu 20%, dan tidak dibatasi jenis kendaraannya, katakanlah yang harus CKD deh, kalau CBU impact-nya terhadap ekonomi tidak banyak. Semua CKD, completely knockdown, yang dirakit di Indonesia, tanpa batas TKDN diberikan itu baru akan besar dampaknya, baru akan bergerak. Masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas akan tergerak karena pemotongan harganya kira-kira 20% ya. Kalau untuk kendaraan di bawah 1500 cc, di atas itu bisa lebih besar lagi karena PPNBM-nya itu berubah. Jadi demikian analisa kami. Kalau Anda suka tolong klik like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.